Bokjo adalah mahasiswa jurusan angkat besi di Universitas Olahraga Seoul. Ia menyukai angkat besi sejak usia 10 tahun dan pada usia 21 tahun telah memenangkan kejuaraan angkat besi nasional. Meskipun begitu, ia tetap rajin berlatih angkat besi di kampus karena dalam kesan orang biasa, atlet angkat besi seringkali sangat kuat atau gemuk. Apalagi, setiap kali berlatih, seluruh tubuh mereka berkeringat dan tangan mereka penuh kapalan. Inilah juga alasan mengapa anggota jurusan angkat besi selalu diremehkan dan dihindari oleh semua orang. Dalam kegiatan kampus, mereka ditugaskan untuk menyusun kursi, tetapi kali ini mereka dihentikan oleh sekelompok orang dari jurusan senam ritmik. Bokjo dengan sopan meminta mereka minggir, tetapi kelompok ini sama sekali tidak menganggapnya penting. Bahkan para guru berpikir Bokjo mengganggu latihan atlet senam ritmik, membuatnya hanya bisa menahan kesal dan meminta maaf lalu berbalik pergi ke arah lain. Tetapi kelompok orang itu masih terus mengejek. Salah satu dari mereka pura-pura tidak sengaja melempar bola ke Bokjo, membuatnya sangat kesal. Ia pun mengambil bola itu lalu melemparnya jauh, sebagai peringatan kepada mereka, yang membuat pemimpin tim senam ritmik menaruh kebencian pada Bokjo. Maka, ia sengaja menjegal Bokjo dengan kakinya saat Bokjo tidak memperhatikan. Orang-orang di sekitar melihat itu tidak hanya tidak datang membantu, sebaliknya malah terlihat senang. Dalam perjalanan pulang Bokjo sangat sedih karena kejadian itu. Teman baiknya melihat itu lalu menghiburnya dan memberinya sosis kesukaan Bokjo. Saat itulah Bokjo baru tersenyum. Saat sedang senang membuka sosis, siapa sangka saat hendak menggigit, John Hyun dari klub renang lewat dan menabraknya. Untungnya Bokjo tidak terluka, tetapi sosisnya hilang. Bokjo memperingatkan John Hyun, lain kali saat mengendarai sepeda seharusnya melihat ke depan dan belakang. Mengendarai sepeda secepat itu ingin menabrak mati orang, tetapi John Hyun malah menatap Bokjo. Ia merasa gadis itu terlihat sangat akrab, sepertinya ia pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Tetapi tidak menunggu John Hyun berpikir, teman baik Bokjo kembali menunjukkan sifat tergila-gila pada pria, bertanya apakah ia suka Messi. Namun John Hyun selain bersemangat berenang, ia tidak punya kesukaan lain. Lalu ia segera mengendarai sepeda pergi menghindari kejaran teman baik Bokjo. Saat sedang berpikir mengapa hari ini ia begitu sial, Bokjo tiba-tiba melihat sebuah sapu tangan di rerumputan. Ia menduga mungkin itu milik pria yang tadi tidak sengaja menjatuhkannya, tetapi melihat pada benang di atasnya, dalam hati ia mencurigai John Hyun adalah seorang mesum. Keesokan harinya baju keberuntungan Bokjo tiba-tiba menghilang. Teman di sampingnya langsung curiga itu adalah gadis dari jurusan senam ritmik. Karena beberapa hari yang lalu, gadis dari jurusan senam ritmik juga kehilangan barang. Saat itu kedua pihak berselisih dan bertengkar hebat karena masalah ini. Ia mengira ini adalah balas dendam dari para gadis di jurusan senam ritmik. Lalu Bokjo menjadi marah dan segera pergi mencari mereka. Hasilnya saat bertengkar kedua pihak kembali berkelahi. Akhirnya gadis yang diikat rambutnya tidak sengaja terjatuh dan terluka. Masalah ini dengan cepat sampai ke telinga pelatih. Katanya harus lihat perilaku Bokjo. Bokjo sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun mengajak kedua teman baiknya ke atap untuk minum alkohol. Siapa sangka hampir saja ketahuan oleh pengurus asrama. Alhasil mereka bertiga hanya bisa bersembunyi di ruang cuci. Di sini mereka tidak sengaja menangkap pria mesum yang mengacak-acak pakaian di asrama putri. Bokjo memanggil pria mesum itu kembali, lalu mengejarnya keluar. Pada saat yang sama John Hyun di sisi lain gedung, sedang bersiap pergi jalan-jalan dengan teman baiknya untuk sedikit bersantai. Tetapi begitu ia turun dari lantai, ia bertemu dengan pria mesum yang berlari melewatinya. Maka, berikutnya ia disangka pria mesum oleh Bokjo. Teman baik John Hyun yang di atas melihat itu, lalu segera turun mengikuti tali dan dengan cerdik menyembunyikan tali itu. Akhirnya kedua orang itu kembali membuat masalah di kantor. Meskipun guru percaya John Hyun salah dipahami, tetapi ia tetap dihukum karena keluar tanpa izin. Namun Bokjo tetap bersikeras bahwa John Hyun adalah pencuri barang, dan tidak sengaja mengungkapkan soal sapu tangan yang ia temukan waktu itu. John Hyun tidak menyangka sapu tangannya ada di tangan gadis itu. Maka, setelah meninggalkan kantor, John Hyun meminta sapu tangan itu kembali kepada Bokjo. Tetapi Bokjo yakin bahwa ia adalah pencuri barang, jadi ia menyuruhnya mengembalikan baju keberuntungannya dulu baru bicara lagi. Keesokan harinya John Hyun dihukum menaiki tangga sampai kelelahan, tetapi senior di sampingnya malah menertawakannya. Setelah hukuman berakhir, karena John Hyun tidak membawa uang receh, maka ia pergi ke sumur harapan kampus untuk mengambil beberapa kain untuk membeli air. Tetapi ia bertemu Bokjo di sana. Lalu ia meminta gadis itu mengembalikan sapu tangannya karena itu sangat penting baginya. Bokjo melihat gerak-gerik mencurigakan John Hyun apalagi mencuri uang di sumur harapan. Ia semakin tidak punya kesan baik tentangnya, oleh karena itu ia tidak mau memedulikannya. Kegiatan kali ini jurusan angkat besi kembali disuruh menyusun kursi. Di belakang panggung kelompok Bokjo menemukan pria mesum itu sedang mengenakan bikini merah.
maka mereka bekerja sama menangkapnya dan menyerahkannya kepada polisi. Bok Jo juga berhasil mendapatkan kembali kaos keberuntungannya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap John Hyun. Pada saat yang sama di sisi lain, kartu As Hee-ho di jurusan senam ritmik baru saja gagal dalam proses seleksi. Ia hanya bisa kembali ke sekolah untuk berlatih. Masalahnya adalah semua kamar di jurusan senam ritmik sudah penuh. Ia hanya bisa ditugaskan untuk tinggal sekamar dengan Bok Jo. Tetapi Bok Jo sama sekali tidak tahu ia adalah mantan pacar John Hyun. Saat sedang memotong pakaian, ia tidak sengaja menjatuhkan sapu tangan itu. Saat inilah Bok Jo baru ingat untuk mengembalikannya kepada John Hyun. Untuk menebus kesalahan, ia bahkan berinisiatif mencuci bersih sapu tangan itu, lalu mendatangi jurusan renang, meminta maaf kepada John Hyun atas perilakunya yang tidak sopan sebelumnya, dan mengembalikan sapu tangan yang sudah dicuci bersih kepadanya. Tetapi ketika mendengar sapu tangan itu sudah dicuci, John Hyun tiba-tiba panik, lalu menciumnya dan benar saja baunya sudah berbeda dari sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Ia menyalahkan Bok Jo mengapa mencuci sapu tangan orang lain tanpa izin, membuat Bok Jo terdiam. Jelas ia berniat baik ingin membantu, sekarang malah dikritik. Maka ia berniat mengambil kembali sapu tangan itu dan mengatakan akan mengembalikannya setelah mengotorinya. Saat keduanya sedang tarik-menarik, Bok Jo tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke kolam renang. Melihat gadis itu berteriak dan meronta, John Hyun tanpa daya hanya bisa melompat turun untuk menyelamatkannya. Bok Jo memegang John Hyun seolah memegang sedotan penyelamat, lalu segera memeluk erat pria itu. Di bawah gerakan yang akrab dan pengamatan dari jarak dekat, John Hyun dengan hati-hati melihat Bok Jo di tangannya. Baru sekarang ia menyadari, Bok Jo adalah gadis kecil gemuk yang menyelamatkan hidupnya saat masih kecil. Hal ini membuat John Hyun sangat senang. Ternyata saat kecil, keduanya bersekolah di sekolah dasar yang sama. John Hyun saat itu pemalu dan tertutup, sering diganggu oleh kakak kelas. Saat lari estafet di kelas, karena diancam oleh anak-anak yang lebih besar, ia sangat cemas. Hasilnya selama perlombaan John Hyun lari ke arah yang salah, karena itu juga kelasnya mendapat posisi terakhir. Suatu hari ia sedang duduk di jendela untuk membersihkan, anak-anak yang lebih besar itu datang lagi ingin memberinya pelajaran. Tidak disangka John Hyun terlalu tegang, tidak hati-hati terjatuh ke bawah. Tepat ketika hal buruk akan terjadi, ia ditolong oleh Bok Jo yang kebetulan lewat di bawah. Kedua anak itu saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya menjadi teman baik, tetapi tidak lama kemudian, John Hyun terpaksa pindah ke sekolah lain. Sejak saat itu, keduanya juga tidak lagi saling menghubungi. Sapu tangan adalah satu-satunya barang yang disimpan John Hyun. Tidak disangka setelah lebih dari 10 tahun, keduanya bertemu lagi dalam situasi seperti ini. John Hyun dengan sayang memanggil Bok Jo dengan nama yang akrab yaitu Gembul, dan bertanya apakah ia masih ingat padanya. Saat ini Bok Jo juga mengenalinya. Ia tidak menyangka John Hyun yang saat kecil kurus dan lemah, sekarang berubah menjadi tinggi besar dan tampan seperti ini. Tetapi John Hyun tiba-tiba seantusias itu, membuat Bok Jo merasa sedikit malu. Maka ia mencari alasan untuk segera melarikan diri dari sana. Tetapi sejak hari itu, setiap kali bertemu Bok Jo, John Hyun selalu memanggilnya Gembul. Terlepas saat sedang lari di lapangan atau makan di kantin, meskipun Bok Jo berusaha menghindarinya, ia selalu dikenali oleh John Hyun. Sekarang gawat, semua orang di sekitar tahu nama panggilan Bok Jo adalah Gembul. Karena antusiasme John Hyun yang tidak ada hentinya, Bok Jo merasa sangat kesal. Ia mendatangi sumur harapan untuk membuat permohonan, berharap tidak bertemu John Hyun lagi. Hasilnya setelah selesai berdoa, berbalik badan ia sudah melihat pria itu berdiri di belakang memanggilnya. Gembul. Bok Jo tidak tahan lagi, memperingatkan John Hyun agar tidak memanggilnya dengan nama itu lagi. Tetapi jelas sifat usil sudah mendarah daging dalam pikiran John Hyun. Bok Jo melihat itu lalu memanggilnya, melayangkan satu pukulan ke kepalanya sebagai peringatan. Sepertinya John Hyun tidak marah sama sekali, bahkan memuji bahwa ia terlihat sangat manis saat marah. Tetapi ia tidak tahu bahwa Bok Jo merasa sangat kesal. Ayah dan paman Bok Jo membuka restoran ayam goreng di Seoul. Meskipun tokonya kecil, tetapi bisnisnya sangat lancar. Kapanpun ada waktu Bok Jo selalu pulang untuk membantu. Tetapi ayahnya tidak ingin ia bekerja, hanya berharap ia bisa belajar dengan baik di sekolah. Kesehatan ayah Bok Jo kurang baik dan ia sedikit kasar. Oleh karena itu ia takut ayahnya akan terlalu lelah, jadi ia selalu diam-diam keluar untuk mengantar makanan. Kemarin ia melihat ada pesanan, jadi ia pergi mengantar makanan seperti biasa. Tetapi ketika sampai di sana, ia menemukan pelanggan yang memesan kali ini ternyata adalah John Hyun. Ternyata jalan sempit bertemu lagi. John Hyun melihat Bok Jo sambil mengantar makanan sambil berlatih olahraga. Pasti sangat lelah, jadi ia ingin gadis itu beristirahat sebentar. Maka ia sengaja mengatakan akan mencoba makan ayam goreng dulu baru membayar. Tetapi Bok Jo tidak mau mengambil uang itu, menganggapnya sebagai traktirannya lalu buru-buru pergi. John Hyun tahu ia menggunakan cara yang salah lalu buru-buru mengejarnya. Tetapi
tetapi sudah terlambat selangkah melihat Bokjo pergi dengan skuter listrik. John Hyun mengandalkan lokasi untuk menemukan restoran ayam goreng itu. Ia melihat Bokjo sedang mengobrol dengan pemilik di pintu. Setelah itu ia baru tahu kedai ayam goreng itu dibuka oleh ayah Bokjo. Ia juga melihat Bokjo membayar makanan itu dengan uangnya sendiri, membuatnya memiliki sudut pandang positif tambahan tentang gadis ini. Lalu ia memanfaatkan kesempatan adanya pesta makan malam. John Hyun berinisiatif datang ke kedai ayam goreng ayah Bokjo. Ia melihat di kedai ayam goreng itu dipajang piagam dan medali yang Bokjo menangkan dalam kompetisi angkat besi. Ia juga ikut senang untuk Bokjo. Saat membayar, ia berinisiatif membayar lebih untuk ayam goreng yang sebelumnya. Ketika bertemu Bokjo lagi, John Hyun tidak lagi menyindir dan menggodanya, tetapi menyuruhnya untuk memperhatikan kesehatan dan berlatih dengan baik. Ayah Bokjo adalah orang yang sangat hemat. Ia sering memungut barang-barang yang dibuang di luar lalu membawanya pulang. Hari itu Bokjo pulang ke rumah lalu menemukan di kamarnya ada tambahan sebuah cermin rias yang sangat indah. Setelah bertanya baru tahu ayahnya memungutnya, tetapi setelah itu ketika ia melewati toko barulah ia menyadari itu bukan barang yang dibuang orang melainkan hanya diletakkan sementara di sana. Akhirnya dibawa pulang oleh ayahnya. Bokjo yang baik hati dan jujur segera membawa barang itu kembali, tetapi siapa sangka di tengah jalan mulai turun hujan. Mau tak mau ia sambil membawa meja rias sambil berjalan di bawah hujan. Tiba-tiba di atas kepalanya muncul sebuah payung. Berbalik badan ia melihat seorang pria tampan dan lembut sedang tersenyum padanya. Pria itu juga seorang gentleman. Ia berinisiatif membantu Bokjo membawa meja rias. Gadis itu juga dengan hati-hati memegang payung untuknya. Setelah berinisiatif mengantar Bokjo ke tempat tujuannya, ia bahkan meninggalkan payungnya untuk gadis itu. Ini adalah pertama kalinya Bokjo diperhatikan dengan begitu baik, membuatnya tidak bisa menahan rasa terharu. Dalam perjalanan pulang ia sangat senang. Malam harinya setelah kembali ke asrama, ia bahkan membayangkan momen romantis antara dirinya dan pria lembut yang memegang payung untuknya pagi ini. Keesokan harinya saat melewati jalan, Bokjo kembali melihat pria hangat yang ia rindukan. Lalu ia tanpa sadar mengikuti pria itu sampai ke tempatnya bekerja. Saat itulah ia baru menyadari, ternyata pria itu adalah seorang dokter di klinik penurunan berat badan mewah. Tidak heran ia begitu tampan dan lembut. Dalam perjalanan pulang Bokjo sedikit kecewa. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia harapkan dalam hatinya. Bokjo merasa sangat terpuruk, meskipun teman-temannya mengajaknya makan ia tetap tidak nafsu. Setelah berpikir sebentar, Bokjo membuat keputusan berani. Ia kembali ke klinik dengan alasan ingin menurunkan berat badan untuk mengenal pria hangat itu. Ia juga berinisiatif menanyakan tentang kursus penurunan berat badan Jay. Saat mereka berdua mengobrol, ia juga menggunakan caranya sendiri ragu-ragu bertanya kepada lawan bicara apakah ia suka Messi. Tetapi Jay sama sekali tidak mengerti apa yang ia katakan. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Setelah Bokjo melihat daftar harga kursus penurunan berat badan yang sangat mahal, ia langsung terkejut. Awalnya ia berencana meminta uang kepada ayahnya untuk mendaftar, tetapi ketika pulang ke rumah, melihat sepeda motor ayahnya hancur di banyak tempat, ayahnya bahkan menggunakan selotip untuk merekatkannya. Ia pun tidak enak untuk bicara, tetapi hayalan di hatinya tentang pria berhati hangat itu tidak pernah berhenti. Bahkan saat ia sedang berlatih, bayangan lawan muncul lagi. Ia menatapnya dengan akrab, lalu bertanya mengapa ia tidak mendaftar. Bokjo tersiksa hingga hampir gila. Pada saat yang sama, kondisi Shiho di tim senam ritmik juga tidak terlalu baik sejak gagal dalam seleksi. Sebelumnya ia telah kehilangan performanya. Dalam proses latihan, pelatih menyarankan ia harus pergi ke Rusia untuk mengikuti pelatihan khusus dan menyesuaikan kembali kondisinya. Jika tidak berdasarkan situasinya saat ini, ia tidak bisa mengikuti kompetisi apapun. Pelatih menyuruhnya pulang untuk berunding dengan orang tuanya. Tetapi begitu ia sampai di rumah, ia mendengar orang tuanya sedang bertengkar tentang senam ritmik. Agar ia bisa belajar dengan baik di bidang ini, orang tuanya telah menjual rumah. Ia juga demi kehidupannya melepaskan cinta. Bahkan saat makan pun ia harus mengontrolnya dengan ketat. Meskipun begitu Shiho masih belum mencapai kondisi ideal, malam harinya ia berinisiatif mengajak John Hyun keluar. Meskipun keduanya sudah putus tetapi di hati Shiho, John Hyun selalu menempati posisi yang sangat penting. Ia berinisiatif menceritakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Jika ia bisa memilih sendiri, ia akan terlahir di keluarga kaya. Tetapi John Hyun justru merasa hidup Shiho sudah sangat baik. Satu-satunya masalah adalah target yang ia tetapkan terlalu tinggi. Terlalu banyak berharap pada segala hal. Orang tipe seperti dia meskipun sudah berusaha sekeras apapun, tidak akan pernah merasa bahagia. Meskipun di mulut ia berkata begitu, tetapi John Hyun tetap sangat peduli pada Shiho. Melihat gadis itu hampir terjatuh lemas karena tubuhnya yang lemah, ia akan berinisiatif melangkah maju untuk menopangnya. Shiho ingin memanfaatkan kesempatan untuk berbaikan dengan John Hyun, tetapi John Hyun sudah melepaskan hubungan ini. Ia dengan tegas menolaknya. Di sisi lain, Bokjo tidak sengaja mendengar teman baiknya membicarakan tentang kompetisi mendaki gunung besok. Siapapun yang memenangkan posisi nomor 1 akan menerima hadiah uang sebesar 300.000 won.
Hal ini membuatnya seolah melihat harapan. Dalam hati ia berpikir ini pasti kesempatan yang diberikan Tuhan untuknya. Bokjo bertekad memenangkan posisi nomor 1 untuk menggunakan uang itu mendaftar kelas penurunan berat badan JI. Maka keesokan harinya ketika kompetisi mendaki gunung dimulai, Bokjo menggunakan sekuat tenaga untuk mendaki gunung. Tetapi karena ia adalah anggota jurusan angkat besi, biasanya ia tidak dilatih di bidang ini, ditambah berat badan yang besar membuat prosesnya sangat sulit. Siapa sangka bertemu lagi di jalan sempit, Bokjo kembali bertemu John Hyun. Ia tak henti bicara di samping telinganya. Dalam kelalaian Bokjo terjatuh dan terkilir, namun hal itu tidak membuatnya melepaskan tekadnya untuk menaklukkan posisi nomor 1. Agar mendapat hadiah uang, ia pun menahan rasa sakit untuk terus mendaki, tetapi saat mencapai puncak gunung, ia melihat banyak anggota lain sudah sampai di sana. Hal ini membuatnya merasa sangat kecewa dan sedih. Melihat John Hyun masih melompat di sampingnya, Bokjo menjadi marah melampiaskan semua kemarahannya pada John Hyun. Dimarahi tanpa alasan, John Hyun juga sangat sedih. Malamnya Bokjo pergi minum bir bersama teman-teman dekatnya. Sedang muak dengan hidup, ia menghabiskan 3 gelas penuh. Cepat sekali teman gendut itu sudah menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Sambil minum ia menggoyangkan kepangnya, tak sengaja mengenai pria di belakang. Awalnya pihak lawan tidak terlalu peduli, tapi setelah itu si gendut malah menumpahkan bir ke pria itu, membuat pria itu sangat marah. Bokjo tahu apa yang mereka lakukan salah, karena itu ia berinisiatif meminta maaf. Tetapi pria itu tidak hanya tidak memaafkan, bahkan menggunakan kata-kata untuk menghina mereka. Ia melihat mereka mengenakan seragam angkat besi Universitas Olahraga. Ia langsung mengejek kelompok Bokjo tidak punya sisi feminin sedikit pun, bahkan pada dasarnya bukan wanita. Bokjo yang awalnya menahan amarah, kini malah dihina seperti itu. Maka ia tak menahan lagi, mulai berdebat dengan pria itu. Untungnya sahabatnya San Oke masih sadar, takut menimbulkan masalah yang tidak perlu. Maka dengan cepat ia menarik kedua orang itu keluar dari restoran, dan semua kejadian itu telah dilihat oleh John Hyun dan teman-temannya. Bahkan setelah Bokjo dan teman-temannya pergi, tetapi kelompok pria itu masih menertawakan dan menghina Bokjo. Tetapi sepertinya pilihan ini agak salah. Terlihat kemudian John Hyun menarik 3 gadis lari. Di belakang ada sekelompok pria yang mengejar. John Hyun menarik Bokjo berlari kencang. Tak sengaja mereka terpisah dari 3 orang lainnya. Tak ada pilihan, mereka berdua bersembunyi di balik konter minuman toko serba ada. Menunggu sampai kelompok pria itu pergi barulah mereka keluar. Mereka berdua naik ke atap. Bokjo bertanya pada John Hyun apakah dia berkelahi demi dirinya. John Hyun mengatakan ia terlalu memikirkan hal itu. Dia hanya suka ikut campur urusan orang lain, tetapi Bokjo tetap sangat berterima kasih padanya karena telah maju melindunginya. Setelah diseret kemana-mana oleh John Hyun, sekarang ia merasa jauh lebih baik. John Hyun menyadari 2 hari ini Bokjo punya masalah. Ia bertanya padanya sebenarnya apa yang terjadi, tetapi Bokjo merasa hubungan di antara mereka berdua tidak cukup akrab untuk berbagi masalah satu sama lain. John Hyun berpikir sebentar, merasa apa yang dikatakannya benar, tetapi ia tetap menghibur Bokjo. Jangan terlalu banyak berpikir, waktu berlalu, semuanya juga akan berlalu. Meskipun mereka berdua masih musuh bebuyutan, tetapi jelas hubungan di antara mereka telah melunak. Mereka selalu melihat ke arah lawan bicara secara tidak sadar. Keesokan harinya, ayah berinisiatif mengantar Bokjo ke sekolah. Ia juga memberi Bokjo uang saku. Ayah menyadari akhir-akhir ini Bokjo punya masalah, terlebih lagi raut wajahnya juga terlihat kurang baik. Ia menyuruhnya membeli makanan enak, makan bersama teman-teman agar lebih bahagia. Melihat ayah bekerja keras, meskipun Bokjo sudah memegang uang itu, tetapi ia juga tidak berniat untuk melanjutkan mendaftar kursus penurunan berat badan. Ia bertekad untuk berlatih dengan baik, berusaha mendapatkan 1 medali emas lagi agar ayah senang. Tetapi pesan setelah itu tetap membuatnya tidak bisa menahan diri. Melihat Jay membalas bahwa ia tidak suka Messi melainkan suka Ronaldo, membuat Bokjo seolah melihat benih cintanya. Karena itu ia tidak ragu, memberikan padanya uang saku yang baru saja diberikan ayah padanya dan semua biaya hidup untuk mendaftar kursus penurunan berat badan. Tetapi melalui tes, dokter merasa tubuhnya tidak perlu menurunkan berat badan. Semua indeks tubuh sangat normal dan kondisi fisik juga sangat baik. Jika ingin menurunkan berat badan mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi Bokjo sudah memutuskan, terlebih lagi ketika melalui waktu yang lama, ia semakin punya alasan untuk lebih akrab dengan Jay. Setelah mendaftar, dokter mengulurkan tangan ingin menjabat tangannya, tetapi hanya tindakan sederhana seperti itu. Bokjo melihat kedua tangannya yang kapalan. Ia tak dapat menahan sedikit rasa malu dan minder, jadi ia menjabat tangan pria itu dengan caranya sendiri. Setelah itu dokter memeriksanya, juga membuatnya sangat gembira. Setelah meninggalkan klinik penurunan berat badan, Bokjo sangat senang. Ia membelikan dirinya sebuah jepit rambut pita merah. Lalu keesokan harinya ia menjepit pita itu ke klinik, mengembalikan payung yang sebelumnya dipinjamkan dokter padanya. Menghadapi pujian dokter,
semakin membuatnya senang tak terkira. Tetapi ketika dokter bertanya ia belajar apa, ia malah tidak ingin memberitahu dokter bahwa dirinya adalah atlet angkat besi. Ia pun berbohong bahwa dirinya adalah mahasiswa cello. Itu adalah kesukaan dokter. Hari-hari setelah itu meskipun hujan, tetap tidak bisa menghentikan Bokjo datang ke klinik. Dokter dengan sabar menjelaskan padanya proses penurunan berat badan, tetapi dalam jarak sedekat itu, Bokjo tidak bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua perhatiannya tercurah pada pria ini. Malam harinya saat John Hyun menaiki mobil kakaknya, ia pun menemukan payung yang dipinjamkan kakaknya pada orang lain sudah dikembalikan. Melihat pada tas penyimpanannya yang elegan, John Hyun menebak pasti itu perempuan. Mendengar kakaknya bilang dia adalah pelanggan klinik baru-baru ini dan juga sedang belajar cello, hal ini juga membuat John Hyun merasa gadis ini sangat berjodoh dengan kakaknya. Ia mengungkapkan bahwa jika ada kesempatan, ia juga ingin bertemu gadis itu. Siapa sangka tidak lama kemudian mereka berdua benar-benar bertemu. John Hyun tidak menyangka gadis lembut manis yang belajar cello dalam perkataan kakaknya ternyata adalah Bokjo. Bokjo sangat bingung, ia baru saja berganti pakaian terapi, mengapa ia harus bertemu musuh bebuyutan di sini. Tetapi ketika mendengar John Hyun memanggil dokter itu kakak, saat itulah ia baru tahu bahwa mereka berdua adalah saudara. Bokjo takut John Hyun akan membongkar kedoknya, jadi ia buru-buru mengakui mereka berdua adalah teman SD dan mengatakan bahwa mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, bisa bertemu lagi di sini benar-benar jodoh. John Hyun langsung mengerti maksudnya, ia juga berpura-pura di depan kakaknya. Tetapi setelah mereka berdua meninggalkan klinik, ia langsung mengubah sikapnya. John Hyun sudah menduga Bokjo sedang berbohong dan juga pergi diet, pasti dia suka pada kakaknya. Bokjo meminta John Hyun membantunya menjaga rahasia, jangan membongkar kedoknya di depan kakaknya. Tetapi John Hyun sudah tahu kelemahan Bokjo, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah memaafkannya seperti itu? Maka ia menyuruh Bokjo melakukan pekerjaan sepele untuknya dan harus selalu menuruti perintahnya. Jika tidak ia akan membongkar kedoknya. Bokjo tidak punya pilihan selain setuju. Setelah kembali ke asrama, ia sangat marah sampai berguling-guling di tempat tidur. Keesokan harinya, John Hyun berinisiatif duduk di depan Bokjo, memerintahkannya memotong iga babi dan menuangkan air untuknya. Bokjo selalu punya kepribadian yang kuat, kini malah menuruti perintah John Hyun. Hal ini membuat teman-teman di sekitarnya merasa sangat aneh. Setelah jam pelajaran usai, John Hyun sedang tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Bokjo berlari ke klinik dengan wajah bersemangat. Hal ini langsung membuatnya ikut bersemangat. Ia pun langsung mengikutinya. Melihat John Hyun seperti hantu yang tak bisa diusir, Bokjo sangat marah. Setelah selesai terapi mereka bertiga makan malam bersama. Di meja makan John Hyun selalu menyebut angkat besi, membuat Bokjo makan sambil ketakutan. Bokjo mengatakan bahwa ia tidak suka olahraga, tetapi ketika mendengar perkataan itu, kakaknya langsung menyebutkan terakhir kali ia masih bertanya padanya apakah ia suka Messi. Jelas terlihat Bokjo sangat suka sepak bola, hal ini tanpa sengaja membuat Bokjo semakin merasa malu. John Hyun yang berada di samping mendengar hal itu, teringat terakhir kali teman dekatnya juga pernah mengatakan hal yang sama padanya. Sekarang akhirnya ia mengerti arti dari perkataan itu. Ternyata perkataan itu bermaksud menggoda. Karena itu ia kembali bercanda bahwa dibandingkan dengan sepak bola, ia pikir angkat besi lebih menarik. John Hyun kembali menyebut angkat besi, membuat Bokjo hampir ambruk. Ketika mereka bertiga selesai makan, Bokjo berinisiatif bicara dengan dokter. Ia ingin pergi minum dengan teman sekelas lamanya, lalu mencari alasan membawa John Hyun ke tempat yang sepi. Dalam hati John Hyun berdoa, berharap ia bisa selamat. Awalnya mengira Bokjo akan membunuhnya untuk menghilangkan saksi. Hasilnya tak disangka Bokjo hanya memintanya memberinya waktu yang menyenangkan. Jangan terus menyiksanya seperti itu lagi. Susah payah baru bisa mengetahui kelemahan Bokjo. John Hyun bagaimana mungkin bisa dengan mudah memaafkannya seperti itu. Masih harus melihat penampilan Bokjo. Sangat cepat telah tiba turnamen olahraga tahunan sekolah, semua siswa sedang mempersiapkan diri dengan saksama. John Hyun bersembunyi di warung internet karena ia ditugaskan ikut lomba memeras karung beras, tetapi ia tidak mau ikut. Ketika teman sekelasnya menelepon, ia bahkan mematikan telepon. Tetapi hal ini malah membantu Bokjo melihat peluang. Ia sedang berpikir untuk membantu John Hyun ikut lomba memeras karung beras. Mungkin John Hyun akan melepaskannya, meskipun ia sudah membantu John Hyun menyelesaikan lomba. Tetapi ia juga melewatkan lombanya. Tim angkat besi kehilangan kesempatan juara. Rekan setimnya terus mengeluh padanya. Bahkan teman-teman dekatnya juga tidak tahu mengapa ia melakukan hal itu. Setelah John Hyun tahu kejadian itu, ia langsung mengajak Bokjo bertemu. Tetapi bukan karena ia ikut lomba menggantikannya sehingga ia merasa senang. Sebaliknya ia sangat marah. Mereka berdua pun bertengkar hebat karenanya. Pemandangan ini tak sengaja dilihat oleh dua teman dekatnya.
Mereka mengira akhir-akhir ini Bokjo sangat aneh, itu karena ia sudah menyukai John Hyun. Dan barusan ia pergi dengan marah, itu karena ia telah ditolak oleh John Hyun. Karena itu mereka bahkan berinisiatif menghibur Bokjo. Yang mereka tidak tahu adalah, saat ini dalam hati Bokjo hanyalah dokter. Malam harinya John Hyun kembali ke asrama. Alasan mengapa ia sangat marah adalah karena ia khawatir perbuatan Bokjo membantunya akan menyinggung orang lain di Fakultas Angkat Besi untuk memberi kompensasi pada Bokjo. Ia berinisiatif membeli tiket konser lalu memberikannya pada Bokjo, dan orang yang duduk di sebelahnya secara kebetulan adalah kakaknya. Begitulah Bokjo membawa tiket konser yang dibelikan John Hyun untuknya, dan berpakaian seperti seorang wanita anggun datang ke sana untuk bertemu dokter. Melihat dokter duduk di sebelahnya, perhatian Bokjo sama sekali tidak tertuju pada konser, melainkan hanya tercurah pada senyum dokter. Setelah konser berakhir, hujan sudah turun. Dokter berinisiatif mengantar Bokjo pulang. Bokjo duduk di kursi penumpang. Ia merasa hari ini adalah hari yang paling bahagia, tetapi karena terlalu tegang, ia cegukan tanpa sadar. Dokter dengan penuh perhatian membelikan minuman hangat untuknya, bahkan memakaikan jaketnya untuknya. Saat ini John Hyun sedang pergi menemui psikiater, karena akhir-akhir ini, saat ia tegang, ia selalu merasa telinganya berdenging, pusing. Bahkan dalam pertandingan penting, ia tidak bisa mendengar dengan jelas peluit wasit. John Hyun berinisiatif berbicara dengan psikiater tentang dirinya. Pertama kali ia berenang adalah pada usia 11 tahun. Itu adalah tahun pertama ibunya meninggalkannya. John Hyun merasa air memberinya perasaan. Seperti dalam pelukan ibu, itulah alasan mengapa ia menyukai berenang. Ternyata saat John Hyun berusia 10 tahun, ibunya meninggalkannya dan menikah di luar negeri. Ia mempercayakannya kepada pamannya. Itu juga adalah keluarga John Hyun saat ini. Hari ia menerima hadiah dari ibu adalah hari yang paling ia nantikan setiap tahun. Tetapi baru beberapa hari belakangan ia baru mengetahui semua hadiah dari ibu adalah bibi yang mengirimkannya atas nama ibu kepadanya. Hal itu membuatnya merasa satu-satunya ikatan antara ia dan ibunya seolah baru saja terputus. Oleh karena itu, dalam pertandingan penting, ia akan tegang hingga sakit kepala dan telinga berdenging. Setelah keluar dari tempat psikiater, John Hyun pergi ke minimarket untuk membeli air, tetapi ia melihat Bokjo keluar dari mobil kakaknya. Melihat penampilannya yang ketinggalan zaman seperti itu membuatnya tidak bisa menahan tawa. Setelah itu Bokjo buru-buru lari ke stasiun kereta bawah tanah. John Hyun tidak mengerti apa yang terjadi lalu mengikutinya. Saat itulah ia baru menyadari Bokjo telah meninggalkan pakaiannya di sini. Ia masuk ke toilet dan berganti pakaian olahraga sehari-hari setelah keluar. Ia merasa jauh lebih nyaman. Setelah itu saat menunggu lampu lalu lintas di perempatan, John Hyun berinisiatif menghampiri dan bertanya bagaimana kencan hari ini. Bokjo tersenyum canggung. Sampai sini, ia juga ingin berterima kasih pada John Hyun. Hasilnya tak lama kemudian, sebuah mobil melaju kencang. John Hyun terlalu pintar, telah menggunakan dia sebagai perisai. Hasilnya ia malah tertawa dan berkata, sedikit lagi air akan memerci ke dirinya. Bokjo basah kuyup seperti tikus got, marah sampai berteriak. Melihat Bokjo basah kuyup, John Hyun juga merasa sedikit bersalah. Maka ia berinisiatif mengambil tisu untuk menyeka Bokjo. Melihat penampilannya yang kecil mungil, lucu dari Bokjo, ia sejenak agak terkejut. Maka ia langsung melemparkan handuk ke wajahnya. Bokjo bilang ia kedinginan, sepertinya sudah flu. Siapa sangka John Hyun tidak hanya tidak peduli padanya, ia bahkan perlahan mundur beberapa langkah. Ia takut flu Bokjo akan menular padanya, tetapi bagaimana mungkin Bokjo bisa membiarkannya sesuai keinginannya. Ia langsung menariknya lalu menggunakan tangan memeluk wajahnya. Ia mengira Bokjo akan menciumnya, jadi ia menutup mata. Siapa sangka ia malah bersin tepat di wajahnya. Meskipun hari ini ia flu, ia juga harus menyeretnya ikut. John Hyun mengeluh pada Bokjo, ia akan menghadapi kompetisi penting. Jika sekarang ia flu, maka ia harus bertanggung jawab jika kalah dalam kompetisi. Hasilnya tak disangka mereka berdua sama-sama flu. Keesokan harinya kondisi John Hyun semakin memburuk. Setelah mengetahui situasinya, Siho berinisiatif membuatkan teh jahe untuknya. Tetapi takut John Hyun tidak mau meminumnya. Karena itu ia menggunakan nama teman sekamar untuk mengirimkannya kepadanya. Keesokan harinya ayah Bokjo memutuskan membantu putrinya menambah berat badan. Pelatih juga beranggapan Bokjo harus menantang dirinya sendiri. Tetapi Bokjo sangat dilematis. Di satu sisi ia ingin menambah berat badan, di sisi lain ia harus bersembunyi dari semua orang untuk pergi ke klinik menurunkan berat badan. Seperti melihat ke mata penuh harap pelatih. Akhirnya ia setuju, maka pelatih langsung memberi Bokjo makanan tambahan. Menariknya untuk makan 3 porsi nasi. Ketika ia pergi ke klinik dokter ternyata berat badannya naik beberapa kilo. Dokter mulai curiga bahwa perawatannya tidak berhasil. Jadi ia menarik Bokjo pergi, mulai menerapkan program penurunan berat badan untuknya. Setelah kembali ke gym, ia malah turun beberapa kilo, membuat pelatih mulai meragukan hidup. Ia pun mulai memberikan Bokjo makan daging lagi. Di sisi ini ia masih belum selesai mencerna.
ayahnya malah mengirimkan sekotak ayam goreng untuk menyegarkan putrinya. Bokjo tadinya ingin menolak, tetapi melihat ayah mengkhawatirkannya, ia pun berusaha memakannya. Saat sedang berusaha menjejalkan makanan ini, tiba-tiba ia menerima pesan dari dokter. Teman dekat melihatnya tidak praktis, ingin membantunya melihatnya. Hasilnya tak sengaja membaca rahasia Bokjo. Bokjo hanya bisa menceritakan semua padanya. Tak disangka teman dekat tidak hanya tidak melarangnya, sebaliknya sangat mendukungnya. Keesokan harinya Bokjo kembali menemui dokter. Ternyata berat badannya memang naik beberapa kilo. Dokter menasihatinya agar tidak makan camilan tengah malam, juga jangan makan terlalu banyak. Ia juga menyebutkan tentang John Hyun karena flu saat bertanding dan start di waktu yang salah, jadi hanya meraih posisi keempat. Hal ini membuat Bokjo merasa sedikit bersalah karena dirinya ia jadi kalah dalam kompetisi. Karena itu ia langsung berinisiatif mengajak John Hyun ke sumur harapan untuk meminta maaf padanya, sekaligus memberinya hadiah kata kecil yang dilipat sendiri olehnya. Meskipun John Hyun bilang itu jelek dan tidak menyukainya, tapi ia tetap memasukkannya dengan hati-hati ke dalam saku. Adegan ini tak sengaja dilihat oleh Shiho yang sedang bersiap mencari John Hyun. Dia sangat marah, langsung membuang sup jahe ke tempat sampah di samping. Akhirnya rahasia tidak bisa ditutupi, masalah Bokjo diam-diam diet tetap ketahuan ayahnya. Ayahnya menemukan buku dietnya di rumah, ia marah memegang kain pel bersiap memukulnya. Untungnya paman dan pelatihnya menahannya, jadi Bokjo baru bisa lolos. Setelah itu Bokjo kembali dibawa ke gym, pelatih mengawasinya dan mulai meningkatkan intensitas latihannya. Namun, ia tak lupa bertanya mengapa Bokjo ingin menurunkan berat badan, tetapi Bokjo bersikeras tidak mau mengatakan alasannya sama sekali. Setelah selesai latihan, Bokjo ambruk di tempat tidur. Teman dekatnya melihat itu, lalu memijat otot-ototnya. Hari ini adalah ulang tahun kakak John Hyun, dan John Hyun ingin mengundang Bokjo untuk merayakan ulang tahun kakaknya. Tetapi ketika ia menelepon Bokjo, ada pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah mematikan ponselnya. Malam harinya ketika seluruh keluarga sedang makan malam, kakaknya juga mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia tidak bertemu Bokjo. Terlebih lagi, sudah beberapa hari Bokjo tidak datang ke klinik. Hal ini membuat John Hyun semakin khawatir terhadap Bokjo. Maka, malam itu, ia pergi ke rumah Bokjo untuk mencarinya. Namun, ia menemukan Bokjo tidak ada di rumah. Setelah itu, ia bertemu paman Bokjo di pintu. Baru kemudian ia mengetahui apa yang terjadi pada Bokjo selama beberapa hari terakhir. Saat ini Bokjo diawasi ketat oleh pelatihnya. Bahkan saat makan dan pergi ke toilet, pelatih harus mengikutinya. Bokjo ingin pulang dan meminta maaf kepada ayahnya. Pelatih pun mengantarnya pulang. Tetapi ketika ia kembali ke rumah, setiap kali ayahnya melihatnya, ayahnya teringat tentang penurunan berat badannya. Ia sangat marah setelah mengetahui tentang dokter tersebut. Ia berencana menemui dokter itu untuk meminta pertanggungjawaban. Ia ingin bertanya dengan jelas, apa sebenarnya klinik penurunan berat badan itu, mengapa mereka setuju membiarkan atlet angkat besi menurunkan berat badan? Bokjo memohon agar ayahnya tidak gegabah, mengatakan bahwa ia tidak akan pergi ke sana lagi. Namun, karena terlalu marah, ayahnya pingsan. Mereka segera membawa ayah Bokjo ke rumah sakit. Untungnya ia baik-baik saja, ia hanya pingsan karena terlalu gembira saja. Malam harinya pelatih tiba-tiba menerima telepon, memberitahukan ada sesuatu yang terjadi. Setelah itu ia bergegas pergi. Saat ini Bokjo mendapatkan sedikit waktu luang. Ia membeli sebuah pot tanaman kecil, pergi ke klinik untuk terakhir kalinya. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada dokter, dan mengakui bahwa ia adalah atlet angkat besi. Tetapi ia berdiri di bawah untuk waktu yang sangat lama. Ia masih tidak berani naik ke atas. Ia hanya diam-diam meletakkan pot tanaman yang ia beli di atas mobil dokter. Setelah selesai urusan, pelatih kembali ke ruang latihan, tetapi tidak melihat Bokjo. Hal ini membuatnya sangat marah. Melihat Bokjo kembali, ia langsung bertanya kemana Bokjo pergi, tetapi Bokjo tidak mau mengatakannya. Pelatih juga tidak berdaya, lalu ia mengambil tongkat dan mulai menghukum Bokjo. Teman dekat Bokjo, Nanhe, tidak tahan lagi. Maka ia diam-diam memberitahu pelatih, alasan Bokjo menurunkan berat badan. Setelah pelatih mengetahui hal itu, ia sangat mengerti Bokjo. Ia bahkan berinisiatif, mencerahkan dan menghibur Bokjo, dan mengatakan bahwa ia juga pernah melakukan hal seperti itu. Menyukai seseorang itu tidak salah, tetapi harus berani mengakuinya. Menjadi atlet angkat besi tidak ada yang perlu dipermalukan. Rasa sakit hati yang dipendam Bokjo selama beberapa hari ini, akhirnya meledak saat ini. Ia memeluk pelatih dan menangis. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh John Hyun yang sedang lewat. Melihat Bokjo masih aman, saat ini John Hyun merasa lega. Setelah Bokjo merasa lebih baik, saat ia bersiap kembali ke asrama, ia tiba-tiba menemukan sosis jatuh di jalan, lalu ia mengikutinya. Saat ini John Hyun yang bersembunyi di sudut, langsung melompat keluar. Ia menggunakan caranya sendiri, berusaha membuat Bokjo senang, untuk menenangkan hati kecil Bokjo yang sedang terluka.
ia mengajak Bokjo makan banyak makanan enak. Setelah itu mereka berdua pergi ke bar, menari dengan gila-gilaan. Meskipun Bokjo sudah memutuskan untuk mengakhiri kisah cinta singkat ini, namun ia tidak menyesal telah menyukai dokter itu, karena hal ini telah membuatnya sadar, sebenarnya dalam hidupnya, selain angkat besi, masih banyak hal baik lainnya. Pada saat yang sama, ayah Bokjo juga mengetahui alasan putrinya ingin menurunkan berat badan. Bokjo memang sangat penurut dan pengertian. Sejak kecil, sejak menyukai olahraga angkat besi, ia tidak pernah menyerah. Meskipun ia terlihat sedikit kurang feminin, tetapi di mata ayahnya ia selalu menjadi putri kecil yang paling lucu. Untuk menebus kesalahan pada putrinya, keesokan harinya ia berinisiatif membelikan lipstik untuk Bokjo dan menyuruh putrinya untuk sering keluar bermain, dan juga boleh merias diri. Bokjo sangat senang menerima lipstik dari ayahnya, lalu ia segera mengoleskan lipstik itu di depan ayahnya. Pada saat yang sama di sisi lain, Shiho beruntung bisa tampil stabil dalam kompetisi, sehingga ia mendapat peringkat yang bagus. Shiho dengan puas melangkah keluar dari gedung olahraga, lalu ia menerima pesan dari John Hyun. Ia meminta mereka berdua bertemu. Malam harinya ia dengan gembira datang ke tempat janji temu, tetapi hal yang tidak ia duga adalah John Hyun datang menemuinya untuk menanyakan kesalahannya. Ternyata sebelumnya, John Hyun pernah melihatnya menyelinap ke departemen angkat besi, sehingga ia curiga ayah Bokjo mengetahui masalah penurunan berat badannya. Pasti karena Shiho telah membocorkan rahasianya, Shiho pun tidak menyembunyikannya dan terus terang mengakui. Hal ini membuat John Hyun sangat marah. Ia bertanya mengapa ia melakukan hal seperti itu. Shiho juga langsung mengatakan bahwa ia tidak menyukai Bokjo. Meskipun ia juga merasa perbuatannya agak gila, tetapi ia sangat takut John Hyun akan melupakannya begitu saja. Takut John Hyun akan mencintai orang lain. Setelah kembali ke asrama, Shiho langsung marah kepada Bokjo, mengatakan bahwa ia sendirilah yang membocorkan kabar penurunan berat badan Bokjo. Bokjo terdiam setelah mendengarnya. Jika itu karena John Hyun, pada dasarnya ia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Karena Bokjo sama sekali tidak tertarik pada John Hyun, mereka berdua hanyalah teman masa kecil. Apa yang disebut kecemburuan dan kebenciannya benar-benar tidak masuk akal. Bokjo tidak ingin terus tinggal sekamar dengan gadis gila ini. Ia bersiap untuk pergi, tetapi Shiho malah meraihnya. Menghadapi kemarahan Shiho, Bokjo tidak ingin berbicara dengannya. Melihat Shiho masih menarik-narik, maka Bokjo dengan lembut menggunakan tangannya mendorongnya menjauh. Setelah itu Bokjo dengan marah pergi ke kamar teman dekatnya. Ia memutuskan untuk menginap di sana semalam, tetapi ia tidak memperhatikan. Hari ini San Oke di sebelahnya sangat dingin. Ternyata ketika Nanhe memberitahu pelatih kebenaran tentang masalah penurunan berat badan Bokjo, ia juga berdiri di samping mendengarkan. San Oke tahu kedua sahabat terbaiknya selalu menyembunyikan hal darinya. Hal ini membuatnya sangat kecewa dan marah. Setelah itu Bokjo dipanggil oleh John Hyun ke atap. John Hyun meminta maaf kepada Bokjo atas hal-hal yang telah dilakukan Shiho. Bagaimanapun juga hal ini terjadi juga karena dirinya. Tepat pada saat itu John Hyun mendengar suara. Ia mengira itu adalah petugas asrama yang datang memeriksa. Lalu ia dengan takut menarik Bokjo berbaring. Melihat Bokjo di pelukannya, John Hyun memang sedikit bergetar. Bahkan ketika tidak ada suara lagi, ia masih tidak mau melepaskan. Ia mengatakan bahwa karena cuaca terlalu dingin sehingga mereka berpelukan untuk saling menghangatkan. Mereka bersama-sama melihat bintang di langit. John Hyun melihat Bokjo dalam pelukannya merasa sangat bahagia. Tetapi saat ini Bokjo sama sekali tidak mengerti apa-apa. Keesokan harinya John Hyun kembali menemui psikiater. Ia mengatakan kepada dokter bahwa meskipun ia sangat merindukan ibunya dan sangat menyayanginya, ia takut hal ini akan membuat keluarga dokter sedih. Psikiater mengatakan kepada John Hyun harus berani menghadapi segalanya. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa melewati luka batin. Saat ini Bokjo juga samar-samar merasa, akhir-akhir ini sikap San Oke terhadapnya menjadi sangat dingin. Ia tidak mengerti mengapa San Oke bersikap seperti itu. San Oke juga mengungkapkan semua kekesalannya selama beberapa hari ini. Ia merasa Bokjo sama sekali tidak benar-benar menganggapnya sebagai teman. Bokjo punya rahasia tetapi bahkan tidak memberitahunya. Ia adalah satu-satunya orang yang tidak tahu apa-apa. Bokjo juga menyatakan bahwa ia tidak bermaksud menyembunyikan, tetapi ia merasa menceritakan tentang cinta sepihak akan sangat memalukan. Ketiga sahabat baik itu mengungkapkan semua isi hati mereka dengan sedih berpelukan dan berbaikan. San Oke juga menceritakan kepada sahabatnya bahwa keluarganya membuka hotel. Dulu ia merasa sangat malu, tetapi sebagai sahabat baik harus berbagi, bersama-sama menghadapi segalanya. Nanhe mengatakan bahwa meskipun ia adalah ahli dalam urusan perasaan, tetapi ia belum pernah berciuman pertama. Ternyata persahabatan antara perempuan sesederhana itu. Setelah berdamai, hal pertama yang mereka bertiga lakukan adalah makan hidangan yang sangat mewah, karena hanya ketika perut kenyang
barulah bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan. Keesokan harinya Bokjo menerima telepon dari dokter. Ia bertanya mengapa ia tidak sering datang untuk menurunkan berat badan. Mendengar suara dokter, Bokjo sangat sedih, tetapi untuk meninggalkan kesan yang baik pada dokter, ia masih belum mengatakan bahwa ia adalah seorang atlet angkat besi, dan ia berbohong bahwa ia akan pergi studi ke luar negeri. Oleh karena itu, ia tidak bisa melanjutkan penurunan berat badan. Dokter mendengarnya dan sangat senang untuk Bokjo. Ia mendoakan agar perjalanannya aman, tetapi setelah menutup telepon Bokjo langsung bersedih dan menangis ketika tahu Bokjo telah mengakhiri cinta. Sepihak yang singkat ini, untuk menghiburnya John Hyun memutuskan mengajaknya menonton film pada malam hari, tetapi malam harinya Shiho malah pingsan. Karena kadar gula darahnya rendah, John Hyun tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke asrama terlebih dahulu. Saat berada di dalam mobil, Shiho menceritakan tentang hal itu. Akhir-akhir ini orang tuanya sedang dalam proses perceraian. Ia juga tahu kondisi keluarganya tidak baik, hanya karena ia belajar senam, keluarganya sudah banyak berhutang di luar negeri. Oleh karena itu ia tidak ingin menyusahkan keluarganya lagi. Ia juga tidak pernah bercerita kepada orang tuanya tentang suasana hati dan situasinya. Setelah ia mengantar Shiho pulang, ia langsung bergegas ke bioskop. Saat ini Bokjo sedang sangat marah. Ini adalah pertama kalinya ia ditinggal. Saat bermain game, ia langsung mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Untuk melampiaskan emosinya, John Hyun melihat pemandangan ini langsung berdoa. Berharap dirinya bisa selamat hari ini, Bokjo melihatnya lalu menatapnya tajam. Ia bertanya kepadanya filmnya sudah berakhir, ia masih datang ke sini untuk apa lagi? Untuk menebus kesalahan pada Bokjo, John Hyun memutuskan untuk mentraktirnya sesuatu yang enak. Mereka berdua pergi ke kedai pinggir jalan. Bokjo memakan sepotong daging besar yang membuat kuahnya tumpah keluar. John Hyun dengan sabar membantunya mengelap. Pemilik kedai yang berdiri di samping mengira mereka berdua adalah sepasang kekasih. Lalu ia langsung memuji bahwa mereka berdua sangat serasi. Bokjo dengan cepat menjelaskan bahwa mereka berdua tidak seperti itu, tetapi John Hyun malah merasa ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan. Setelah itu John Hyun mengantar Bokjo kembali ke asrama. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Shiho. Dalam kemarahan ia menghapus semua foto. Saat masih berpacaran dengan John Hyun, keesokan harinya saat latihan, Bokjo tidak sengaja terkilir pinggang dan harus pergi ke ruang kesehatan. Pada saat yang sama, John Hyun juga mengetahui bahwa kakaknya telah datang ke balai pengobatan sekolah karena kakaknya dan guru di ruang kesehatan adalah teman kuliah. Oleh karena itu hubungan antara mereka berdua sangat baik, apalagi ibunya juga berniat menjodohkan mereka berdua. John Hyun berlari sambil menelepon Bokjo, tetapi ia tidak mengangkat telepon. Ia hanya bisa menelepon teman sekamarnya, menyuruh mereka memberitahu Bokjo. Teman sekamarnya baru saja menyembunyikan Bokjo pergi. Tiba-tiba di sisi lain dokter dan guru di ruang kesehatan masuk dan di belakang mereka adalah John Hyun. John Hyun sengaja mencari alasan untuk membawa kakaknya keluar dari ruangan. Hal ini membantu Bokjo lolos dari masalah, tetapi ketika Bokjo baru saja meninggalkan ruang kesehatan, ia malah secara kebetulan berpapasan dengan dokter yang sedang mengemudi lewat. Ketika melihat Bokjo, dokter tidak bisa percaya. Setelah turun dari mobil ia memanggil namanya. Bokjo mendengar ada yang memanggilnya. Ketika menoleh ke belakang ia melihat itu adalah dokter. Apalagi saat ini ia masih mengenakan pakaian departemen angkat besi. John Hyun melihat hal itu langsung berlari ke depan, bersiap menutupi untuk Bokjo, tetapi Bokjo tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Oleh karena itu ia berinisiatif mengakui kepada dokter. Sebelumnya ia berbohong kepadanya ia tidak pergi ke luar negeri. Ia adalah mahasiswa departemen angkat besi sekolah. Bokjo meminta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya kepada dokter sebelumnya. Setelah mengaku Bokjo dengan sedih berbalik dan lari. John Hyun juga menjelaskan dengan jelas kepada kakaknya. Bokjo menurunkan berat badan karena ia punya seseorang yang disukai, tetapi ia tidak mengatakan bahwa orang yang disukai adalah kakaknya. Bokjo duduk sendirian di halte bus. Ia dengan lesu mengambil pamflet di papan pengumuman, tetapi ia tidak menyangka John Hyun tiba-tiba muncul di sampingnya. Membuatnya terkejut. John Hyun hanya ingin membuat Bokjo senang, tetapi melihat ekspresi lesu Bokjo, jelas lucunya tadi tidak berhasil. Oleh karena itu untuk membuat Bokjo rileks, ia mengajak Bokjo pergi bermain game. Ia melampiaskan semua tekanan dan isi hatinya pada papan kendali game. Siapa sangka karena menggunakan tenaga terlalu kuat mesin game pun rusak. Lalu saat pemiliknya tidak memperhatikan mereka berdua langsung melarikan diri. Setelah itu mereka berdua kembali ke bar. Bokjo minum dengan gila-gilaan, minum sampai pingsan. John Hyun dengan susah payah membawanya ke bangku batu di taman. Saat ini Bokjo kembali kedinginan. John Hyun dengan cerdik buru-buru mengambil koran menutupi Bokjo. Tetapi Bokjo langsung tertidur pulas di pangkuannya. Beberapa saat kemudian kepala John Hyun perlahan mendekati Bokjo. Awalnya mengira ia akan melakukan sesuatu padanya. Tidak disangka ia kembali tertidur. Ketika ia bangun ia melihat wajah besar Bokjo. Membuatnya ketakutan setengah mati. John Hyun tahu dengan kekuatannya sama sekali tidak ada cara untuk membawa Bokjo pulang. Melihat supermarket di dekat situ ia pun mendapat ide. Ia menaruh Bokjo di troli belanja dan mendorongnya pulang.
Hasilnya Bokjo baru saja diletakkan di tempat tidur langsung mulai mengamuk. Terus-menerus mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan memanggil nama John Hyun. Hal ini membuat ayah dan paman di samping tidak bisa tenang. John Hyun telah berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa ia dan Bokjo hanyalah teman biasa. Tetapi ketika mendengar hal ini, ayah Bokjo malah tidak senang. Ia mengatakan putrinya sangat lucu. Mana ada tidak pantas untuknya. John Hyun hampir mati karena kesal. Apapun yang ia katakan semuanya adalah kesalahannya. Keesokan harinya Bokjo bangun, pamannya berinisiatif menyatakan bahwa ia sangat puas dengan John Hyun. Tetapi Bokjo menjelaskan bahwa mereka berdua hanyalah teman biasa. Ia tidak memiliki pemikiran lain dengan John Hyun setelah mereka berdua sampai di sekolah. Malah kebetulan bertemu dokter dan guru di ruang kesehatan yang hendak pergi makan. Menghadapi ajakan dokter, Bokjo juga segan menolak. Hasilnya pemandangan yang ia lihat di meja makan, orang yang ia suka sedang bermesraan dengan wanita lain. Hal ini membuat John Hyun yang berada di samping tidak bisa menahannya. Melihat Bokjo yang dengan susah payah ia hibur kini kembali lesu, John Hyun kembali membawanya ke pantai untuk bersantai. Setelah itu mereka beristirahat di atas pasir sambil bermain di pantai. Dilihat dari sudut manapun mereka terlihat seperti pasangan yang manis. Saat berjalan di pantai, mereka berdua mengenang masa kecil mereka. John Hyun berinisiatif bercerita kepada Bokjo tentang apa yang terjadi setelah orang tuanya bercerai. Sebenarnya di dalam hati setiap orang menyembunyikan rasa sakit, tetapi hidup harus terus berjalan. Kita perlu mengatur emosi yang rumit itu dan menatap ke depan. Segalanya akan perlahan memudar. Di bawah bujukan dan hiburan John Hyun, Bokjo juga perlahan keluar dari kabut cinta sepihak itu. Ia mencurahkan semua perhatiannya pada kompetisi berikutnya. Setiap hari ia berlatih dengan sangat keras. Di waktu luang ia juga harus makan dengan gila-gilaan. Akhirnya sebelum kompetisi, Bokjo telah mencapai berat yang dibutuhkan. Setiap kali sebelum kompetisi yang menegangkan, Bokjo akan datang ke Sumur Harapan untuk membuat permintaan. Dan kali ini John Hyun juga berdiri di belakang untuk mendukungnya. Dengan begitu Bokjo pun penuh percaya diri. Tetapi hal yang tidak ia duga adalah saat berkompetisi, Bokjo melihat dokter yang selalu ia sukai secara sepihak. Ternyata melalui guru di ruang kesehatan. Kakak Jae mengetahui hari ini adalah hari Bokjo bertanding, maka ia berinisiatif membeli bunga datang menontonnya bertanding. Ketika melihat dokter, Bokjo sedikit terkejut, tetapi pada akhirnya ia berhasil memenangkan kejuaraan. Dilihat oleh orang yang ia suka dalam keadaan yang paling ia malu. Setelah memenangkan kejuaraan, ia sama sekali tidak senang. John Hyun melihat Bokjo sedang duduk di ruang tunggu sedih menangis, membuatnya merasa sakit hati. Lalu ia dengan marah menarik kakaknya keluar, mengatakan kakaknya tidak seharusnya muncul di sini. Ia juga mengatakan orang yang Bokjo suka adalah kakaknya. Hal ini membuat kakak Jae sedikit bingung menghadapi kemarahan John Hyun. Kakak tidak berkata apa-apa dan tidak marah sama sekali. Ini membuat John Hyun sangat tak berdaya. Dia sejenak tidak bisa marah juga. Malam ini Departemen Angkat Besi meraih kemenangan besar. Semua orang berkumpul di restoran untuk merayakan. Tapi Bokjo justru menangis sendirian di asrama. Sementara saat ini Kak Jae sedang mengingat pertemuan pertamanya dengan Bokjo dan semua yang terjadi setelahnya. Dia juga secara garis besar memahami seluruh kebenarannya. Keesokan harinya dia berinisiatif mengajak Bokjo bertemu di kafe. Dia meminta maaf kepada Bokjo karena dia bahkan tidak menyadari Bokjo menyukainya. Tapi meskipun begitu, yang bisa dia katakan hanyalah permintaan maaf. Bokjo bersikap acuh tak acuh. Dia berkata dengan kepribadiannya yang tanpa beban dia akan segera melupakannya. Setelah itu dia beralasan harus latihan buru-buru melarikan diri dari sana. Tetapi dia kembali berbalik mencari John Hyun karena tidak memberitahu John Hyun tentang hal itu. Dia dimarahi olehnya. Bokjo merasa hubungan antara dia dengan John Hyun masih belum cukup dekat sampai harus dia yang menyampaikan perasaannya. Bokjo berharap setelah ini dia tidak akan mengambil keputusan sendiri lagi. Mendengar Bokjo berkata begitu, John Hyun juga sangat marah. Dia sudah bersusah payah berusaha setengah hari. Bukan hanya tidak mendapat keuntungan apa-apa tetapi juga dikritik olehnya. Dia mengatakan pikirannya bahwa suasana hati Bokjo yang tertekan. Bukankah karena dirinya sendiri merasa angkat besi sangat memalukan. Jadi dia tidak ingin tampil di depan orang yang dia suka. Jika dirinya sendiri meremehkan olahraga ini, lalu siapa yang akan peduli dan menyukainya? Mendengar John Hyun berkata, Bokjo merasa sedih dan tertekan. Dia tidak bisa menahan air matanya. Keesokan harinya pelatih mengumumkan kabar baik. Departemen Angkat Besi tampil baik dalam kompetisi, sehingga menarik perhatian sponsor dan menerima investasi. Di antara itu Bokjo yang paling disukai, bahkan ingin menandatangani kontrak pribadi. Tetapi di hadapan hal baik seperti itu Bokjo tidak senang sama sekali. Saat ini pelatih juga mengatakan dia akan segera keluar dari tim. Ternyata pelatih wanita ini dituduh menggelapkan dana publik sehingga dipecat. Tetapi paman gendut yang merupakan pelatih kepala bahkan tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti mengapa pelatih wanita berbuat seperti itu. Pelatih wanita menolak mengatakan alasan sebenarnya. Kemudian setelah penyelidikan dari pelatih kepala,
Saat ini dia baru tahu bahwa itu karena setelah istri pelatih Cek melahirkan. Karena sangat membutuhkan uang mendesak sehingga terpaksa menggunakan uang itu, meskipun bisa dimaafkan tetapi juga dihitung sebagai penggelapan dana publik. Akhirnya pelatih wanita tidak terhindarkan dari pemecatan. Di sisi lain John Hyun juga menyadari sebelumnya dia telah berbicara terlalu keras dengan kakak laki-lakinya. Karena itu dia berinisiatif mengajak kakak laki-lakinya pergi bermain bisbol. Tetapi ketika melempar bola dia tidak sengaja mengenai kakak laki-lakinya. Untuk pertama kalinya kakak laki-lakinya kehilangan ketenangan dengan John Hyun. Hal ini membuat John Hyun merasa sedikit terkejut. Tetapi ketika dia berbalik, kakak laki-lakinya justru tersenyum. Ternyata kakak laki-lakinya hanya berpura-pura. Kedua kakak beradik itu terus begitu, sambil bertengkar satu sama lain, sambil berbaikan kembali seperti sebelumnya. Lalu kedua kakak beradik itu duduk di tepi sungai dan mengobrol. John Hyun teringat, sepertinya sudah bertahun-tahun dia belum pernah bertengkar dengan kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya juga menyadari, John Hyun benar-benar peduli pada Bokjo. Kalau tidak dia juga tidak akan tergesa-gesa mempertanyakan kakak laki-lakinya seperti itu. Keesokan harinya adalah hari Bokjo menandatangani kontrak, tetapi hari itu Bokjo justru menghilang. Beberapa teman baiknya menelepon John Hyun, meskipun John Hyun sangat marah pada Bokjo, tetapi dia juga khawatir padanya, maka dia segera keluar mencari dia, meskipun sudah mencari kemana-mana tetapi tetap tidak menemukannya. Baru pada malam hari dia menemukan Bokjo. Bokjo melihat John Hyun, dia tidak kehilangan ketenangan seperti sebelumnya tetapi dia merasa sangat sedih. Dia berkata kepada John Hyun, sepertinya dirinya sendiri benar-benar ada yang tidak beres. Dia merasa sekarang dia benar-benar sangat lelah. Tidak tahu apakah harus melanjutkan latihan angkat besi tidak. John Hyun dengan sedih memeluk Bokjo, menepuk ringan punggungnya untuk menghibur. Malam hari kembali ke rumah Bokjo telah berkata kepada ayah, dia tidak ingin melanjutkan latihan angkat besi lagi. Ayah tidak menyalahkan anak perempuan, sebaliknya dia sangat mengerti dia. Maka keesokan harinya, ayahnya datang mencari pelatih kepala. Dia mengungkapkan ingin Bokjo beristirahat sebentar, tidak bermaksud melanjutkan penandatanganan kontrak untuk bertanding. Dibandingkan dengan masa depan anak perempuan, hal yang lebih dia pedulikan adalah apakah anak perempuannya bahagia atau tidak. Pelatih juga setuju, dia tahu betul, setiap atlet memiliki fase kelelahan, istirahat yang tepat. Maka dia merebut sapu dari tangan Bokjo. Dia berharap Bokjo bisa melakukan sesuatu yang dia suka lakukan. Jangan pedulikan perasaan siapapun ketika kembali ke kamar. Bokjo juga dengan hati-hati menuliskan daftar keinginannya. Dia juga punya rencana melakukan beberapa hal-hal yang sebelumnya belum pernah dia coba. Untuk pertama kalinya dia pergi ke perpustakaan. Dia ingin menghabiskan satu sore di sini untuk bersantai. Hasilnya karena mengantuk, dia langsung tidur saat baru mulai belajar. Setelah itu Bokjo berencana mendaftar kursus piano, tetapi dia tidak ingin ayah terlalu lelah, oleh karena itu dia berencana mencari uang sekolah dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Hasilnya dia sudah mencari kemana-mana, menemukan pekerjaan yang paling cocok dengan dia adalah mengangkat barang. Penanggung jawab melihat dia adalah seorang gadis kurus lemah. Awalnya tidak berniat mempekerjakannya karena barang-barang berat yang harus mereka angkut. Seorang gadis pada dasarnya tidak bisa melakukannya, tetapi hal yang Meneyer tidak tahu adalah gadis di depannya pada dasarnya bukan orang biasa. Bokjo ingin menggunakan tindakan nyata untuk membuktikannya padanya. Maka dia langsung mengangkat tumpukan kotak. Hal ini membuat bos dan pria di sampingnya terkejut. Begitu saja, Bokjo berhasil menemukan pekerjaan paruh waktu yang cocok untuknya. Sementara di sisi lain John Hyun selalu memikirkan Bokjo, melihat jimat keberuntungan berupa kodok kecil yang Bokjo berikan padanya. Dia teringat setiap momen yang mereka berdua lalui bersama. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Dia tahu betul perasaannya terhadap Bokjo. Dia pasti sudah jatuh cinta padanya. Maka dia langsung lari ke rumah Bokjo untuk mencarinya. Tetapi mendengar paman Bokjo berkata belakangan ini Bokjo sedang melakukan pekerjaan paruh waktu. Maka dia kembali lari ke tempat Bokjo bekerja. Hasilnya justru melihat dia dan seorang pria lain bekerja bersama. Bahkan sedang mengobrol dengan hangat. John Hyun menjadi marah langsung berteriak pada Bokjo. Dia benci tidak bisa menggertakkan giginya sampai berkeping-keping di depan ajakan makan malam yang penuh semangat dari pria di tempat kerja. John Hyun juga dengan kesal berkata, dia makan dengan orang asing akan mengalami gangguan panik dan punya kecenderungan kekerasan. Membuat Bokjo terlihat bingung, lalu dia dengan marah menariknya pergi. Setelah itu memperingatkan Bokjo, tidak boleh berbicara santai dengan pria lain, pria di luar sana sangat berbahaya. Tetapi saat ini Bokjo sama sekali tidak memperhatikan perkataannya, dia bahkan sangat akrab dengan pria yang bekerja bersamanya. Besok dia masih harus lembur dengannya. John Hyun marah sampai-sampai mulai melampiaskan kemarahan pada tiang telepon. Keesokan harinya, dia tidak bisa tidak khawatir untuk Bokjo. Maka dia datang ke tempat Bokjo bekerja bersamanya juga. Bokjo menyuruhnya segera pergi. Dia tidak ingin orang lain salah paham hubungan mereka berdua. Tetapi tidak disangka John Hyun tiba-tiba menjadi serius.
dia langsung menyatakan cinta kepada Bokjo. Dia berkata bahwa dia tidak ingin hanya berteman dengannya. Melihat Bokjo sedikit bingung tidak tahu apa maksudnya, Jeonhyun langsung mendekati Bokjo memegang kepalanya lalu mencium. Saat ini pikiran Bokjo benar-benar kosong. Setelah dia bereaksi balik bertanya kepada Jeonhyun apakah dia gila. Jeonhyun berkata bahwa dia benar-benar gila, dia benar-benar telah jatuh cinta pada Bokjo. Bukan sebagai teman tetapi sebagai seorang gadis, dia mengungkapkan semua cintanya untuk Bokjo. Tetapi setelah menyatakan cinta selesai dia justru menjadi pemalu, dia mulai merasa malu. Bokjo sekali lagi mengkonfirmasi apakah Jeonhyun sedang mengerjainya tidak. Jeonhyun dengan malu berkata mungkin dia sudah menyukai Bokjo sejak lama. Hanya saja saat itu dia tidak yakin, Bokjo harus dianggap sebagai cinta pertamanya. Bokjo tidak tahu apakah harus menerima Jeonhyun tidak. Meskipun dia juga sangat bergantung pada Jeonhyun, tetapi dia tidak pernah berpikir hubungan antara mereka berdua ke arah lawan jenis. Jeonhyun berkata bahwa mulai sekarang, dia harus mulai berpikir seperti itu. Dia akan terus menunggu jawaban darinya. Bokjo dengan malu lari pulang, dompetnya tidak sengaja jatuh ke tanah, dipungut oleh Jeonhyun. Jeonhyun kembali ke asrama dan melihat dompet Bokjo, dia tidak sengaja menemukan daftar keinginan Bokjo. Karena itu dia memutuskan untuk membantu Bokjo mewujudkan keinginannya. Bokjo juga menerima telepon dari sahabatnya Nanhe, maka dia langsung kembali ke asrama. Ternyata Nanhe memanggilnya pulang karena belakangan ini gedung asrama berhantu. Mereka tidak berani keluar. Lagi pula soal ada hantu, banyak orang di gedung itu telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bahkan Nanhe sendiri juga telah melihat seorang gadis berbaju putih melayang di lorong. Maka Bokjo memutuskan untuk menginap di asrama satu malam dengan kedua sahabatnya yang penakut. Hasilnya Bokjo teringat pernyataan cinta Jeonhyun kepadanya hari ini, membuatnya tidak bisa tidur lalu pergi keluar mengambil segelas air. Tetapi ketika berjalan melewati sudut lorong, dia melihat seorang gadis berbaju putih, sedang duduk di depan kulkas dan makan. Pemandangan aneh ini membuat Bokjo sedikit takut. Tetapi dia tetap tidak percaya di dunia ini ada hantu. Dia dengan hati-hati mengamati gadis yang sedang makan. Saat ini dia baru menyadari itu adalah teman sekamarnya Shiho. Dia memanggil nama Shiho, tetapi Shiho sepertinya tidak mendengar, lalu langsung kembali ke kamar dan masuk ke dalam selimut. Ternyata belakangan ini Shiho harus menanggung terlalu banyak tekanan. Dia telah minum beberapa pil tidur, efek samping dari obat itu adalah membuatnya berjalan dalam tidur. Keesokan harinya ketika Bokjo melihat Jeonhyun, dia awalnya bermaksud mengatakan hal itu kepadanya, tetapi dia berpikir bahwa hal-hal itu juga merupakan privasi orang lain. Sekarang dia memberitahu Jeonhyun bukankah sedikit ikut campur. Maka dia menarik kembali kata-kata yang baru saja akan dia ucapkan dari mulutnya. Sejak Jeonhyun membaca daftar keinginan Bokjo, dia mengetahui Bokjo ingin pergi ke taman hiburan. Karena itu dia berinisiatif menelepon Bokjo, mengajaknya pergi bersama. Bokjo di mulut berkata bahwa dia tidak mau pergi, tetapi tubuhnya justru sangat jujur. Dia langsung merias wajah. Jeonhyun datang ke taman hiburan dari pagi, menantikan kencan pertama dengan Bokjo. Tetapi hal yang tidak dia duga adalah Bokjo juga memanggil sahabatnya untuk datang. Kencan antara mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi 5 orang. Hal ini membuat Jeonhyun sedikit kecewa. Hanya 3 orang di samping yang tidak mengerti apa-apa, tetap terlihat sangat senang. Setelah itu beberapa orang datang ke toko mainan untuk membeli ikat rambut. Karena kencan antara mereka berdua tidak sesuai dengan keinginannya, Jeonhyun tidak tertarik pada apapun. Setelah itu beberapa dari mereka bersama-sama pergi bermain permainan kincir angin kecepatan. Meskipun Jeonhyun sangat ketakutan tetapi melihat Bokjo di samping sedang terlihat bersemangat, dia pun terpaksa bermain sampai habis. Setelah selesai, Jeonhyun mengikuti keinginan dalam daftar, membelikan Bokjo segelas coca. Tetapi ketika Bokjo ingin mencoba minum, dia justru berinisiatif maju. Dia menatap Bokjo dengan tatapan penuh kasih sayang. Tidak bisa tidak dikatakan, jurus ini tetap sangat efektif. Setelah itu beberapa dari mereka pergi menonton kembang api. Jeonhyun diam-diam menggenggam tangan Bokjo, memasukkannya ke dalam jaketnya. Serangan terus-menerus membuat Bokjo sangat tersentuh. Tetapi penampilan luar Bokjo tetap terlihat tenang. Dia berpura-pura acuh tak acuh, lalu berbalik pergi. Tetapi Jeonhyun jelas tidak berniat menyerah. Dia terus merayu Bokjo. Ketika Bokjo memegang ponsel, memotret kembang api, dia juga mengangkat ponsel dan mulai merekam Bokjo. Ketika ketahuan olehnya, dia bahkan berpura-pura sedang memotret yang lain. Setelah itu saat Bokjo tidak memperhatikan, dia diam-diam memasukkan tangannya ke saku Bokjo dan menggenggam tangan Bokjo. Saat ini Bokjo merasa seperti jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia berkata pada diri sendiri bahwa harus tenang, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jeonhyun. Saat ini di mata mereka berdua hanya ada satu sama lain. Keesokan harinya Jeonhyun membeli sebuket bunga mawar besar bersiap pergi menjemput Bokjo. Tetapi dia justru melihat Bokjo buru-buru berlari datang. Dia berkata ayahnya pingsan lagi dan harus dirawat di rumah sakit.
Maka mereka berdua bergegas ke rumah sakit. Bokjo berada di sisi ayah sampai tengah malam. Baru setelah ayah Bokjo perlahan bangun, dia baru keluar dari kamar rawat. Dia melihat kebutuhan sehari-hari yang sudah John Hyun siapkan. Ketika dia pula membantu ayah mengemas pakaian, bersiap membawanya ke rumah sakit, dia justru melihat sejumlah besar uang asuransi yang ayah beli. Lebih dari setengah penerima manfaat tertulis di sana adalah dia. Melihat pakaian ayah bolong-bolong, tetapi ayah tetap tidak tega membeli yang baru. Saat ini Bokjo baru tahu apa yang ayah telah korbankan secara diam-diam untuk dia lebih banyak dari apa yang dia lihat. Maka dia kembali tidak bisa menahan air mata. Setelah dia tenang kembali, Bokjo menelepon ayah. Dia meminta maaf kepada ayah atas kesalahan yang dia lakukan saat masih kecil, dan setelah dewasa dia dengan mudah menyerah pada angkat besi. Dia merasa dia telah mengecewakan ayah. Ketika menyerah pada olahraga angkat besi, maka dia memutuskan untuk kembali ke tim angkat besi. Terlepas apakah itu karena dirinya sendiri atau karena ayah, kali ini dia tidak akan pernah mudah mundur lagi melihat Bokjo kembali ke tim angkat besi. Para anggota tim sangat senang. Setelah kembali ke sekolah, Bokjo memutuskan untuk menghadapi perasaan sejatinya. Dia berinisiatif mengajak John Hyun kencan dan berbagi kabar gembira tentang dia kembali ke tim angkat besi dengannya. Dia juga mengungkapkan perasaannya kepada John Hyun. Sekarang dia bisa yakin perasaan di hatinya untuk John Hyun adalah cinta. Dia juga berharap John Hyun bisa selamanya berada di sisinya. John Hyun tidak berkata sepatah kata pun tetapi langsung mencium Bokjo. Ini juga pertama kalinya Bokjo mengerahkan seluruh keberanian untuk membalasnya. Pada hari salju turun yang romantis, mereka berdua telah mengkonfirmasi hubungan pacaran. Setelah itu mereka jatuh ke dalam cinta masa muda kampus yang manis. Bahkan setelah kembali ke asrama, mereka juga tidak mau meletakkan ponsel. Mereka membaca pesan dari satu sama lain dan merasa bahagia sampai seluruh tubuh manis. Keesokan harinya Bokjo datang ke sumur harapan, dan John Hyun memanfaatkan saat Bokjo tidak memperhatikan, diam-diam mencium pipinya. Bokjo mengeluh pacarnya benar-benar kekanak-kanakan. Hasilnya baris berikutnya, John Hyun melihat pita merah di kepala Bokjo. Dia tahu jepit rambut ini adalah saat Bokjo ingin membuat kakak laki-lakinya menyukainya, makanya dia sengaja membelinya. Hal ini membuatnya langsung marah. John Hyun bersikeras meminta Bokjo melepaskannya. Setelah itu dia membawa Bokjo ke toko perhiasan untuk membeli yang baru. Saat ini Bokjo baru memaafkannya setelah kembali ke asrama. Bokjo melihat Shiho pingsan di lantai, maka dia buru-buru memanggil ambulans, membawa Shiho ke rumah sakit. John Hyun mengetahui situasinya. Melihat panggilan tidak terjawab dari Shiho di telepon, dia juga buru-buru datang ke rumah sakit. Dokter berkata Shiho harus menanggung terlalu banyak tekanan, ditambah dengan penggunaan pil tidur, nutrisi tubuh tidak bisa mengimbangi, makanya menyebabkan pingsan. Tidak lama kemudian, Shiho sudah sadar kembali. John Hyun merasa sangat bersalah karena tidak mendengarkan panggilan minta tolong darinya. Tetapi dia tidak menyangka, kali ini setelah Shiho melewati hidup dan mati, dia sudah berpikir jernih. Sekarang baginya, semuanya tampak sangat nyaman, terlepas dari keadaan terpuruk. Kedua kegagalan percintaan sepertinya sudah tidak penting baginya lagi. Dia ingin memulai hidup baru. Mendengar dia berkata begitu, John Hyun juga ikut senang untuknya. Di sisi lain, setelah tahu Shiho perlahan pulih, Bokjo juga membawa bunga ke rumah sakit menjenguknya. Dia merasa bersalah kepada Shiho. Jelas sebelumnya dia sudah melihat dia makan terlalu banyak, tetapi dia tidak sempat menghentikannya atau peduli padanya. Makanya menyebabkan dia pingsan. Tetapi tidak disangka, ketika Bokjo datang ke rumah sakit, justru melihat pacarnya, dan mantan pacarnya sangat akrab. Dia bahkan berinisiatif berkata, Shiho alergi terhadap bunga. Dia bahkan dengan perhatian menyelimuti dia. Semua perhatian dan perawatan ini, pacarnya Bokjo sudah melihat semuanya. Di dalam hatinya dia merasa sangat tidak nyaman. Dalam perjalanan pulang, John Hyun juga menyadari Bokjo sedikit tidak senang. Namun dia tak tahu mengapa. Ia pikir pacarnya yang bodoh itu lapar, maka ia langsung ajak Bokjo makan sesuatu yang enak. Bokjo mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi nafsu makan. Namun ia tidak tahu, John Hyun mengejar Bokjo. Tetapi melihat Bokjo tampak tidak senang, ia pun menanyakan alasannya. Namun Bokjo yang sedang marah pada dasarnya tidak memedulikannya. Ia memaki-maki tanpa sebab lalu pergi dengan marah. Dalam perjalanan, ia masih mengeluhkan perhatian John Hyun kepada Shiho. Sementara itu, di sisi lain, pelatih kepala yang ingin membantu pelatih wanita kembali ke tim, ia berusaha menyenangkan pimpinan sekolah. Ia bahkan berinisiatif menggunakan uangnya sendiri untuk membelikan mereka minuman. Secara lahiriah pimpinan telah berjanji kepadanya, tetapi keesokan harinya ia mengingkari janjinya, menolak untuk menerima orang itu. Pelatih kepala marah sampai ingin mengundurkan diri. Departemen angkat besi yang tahu pelatih kepala juga ingin mengundurkan diri, memutuskan untuk pergi protes bersama, berusaha mengubah situasi saat ini. Namun mereka berdiri dari pagi sampai malam di halaman gedung pimpinan, tetap tidak ada efek. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh John Hyun yang lewat. Awalnya John Hyun ingin membujuk Bokjo untuk kembali, tetapi Bokjo menyuruhnya.
jangan ikut campur urusan orang lain. Dalam kemarahan, ia lari kembali ke asrama, tetapi ketika mendengar teman sekamarnya berkata, di luar sedang turun salju, ia tetap tidak bisa tidak pergi mencari Bokjo. Ia menaruh penghangat di sepatu Bokjo dan melilitkan syal di lehernya. Semua orang di samping melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut apa yang terjadi. Tetapi Bokjo tidak mengakui, hubungan mereka berdua adalah kekasih, hanya perhatian antar teman saja. Untungnya upaya semua orang akhirnya tidak sia-sia. Pimpinan setuju dengan permintaan mereka. Pelatih wanita yang dipecat juga diizinkan kembali bekerja. Malam harinya semua orang berkumpul di restoran ayam goreng Bokjo untuk merayakan. Semua orang bersama-sama bersorak meminta pelatih kepala minum segelas anggur dengan pelatih wanita. Namun saat ini Paman Bokjo sudah berdiri menentang dan langsung menyatakan di depan semua orang, ia dan pelatih wanita sedang berpacaran. Hal ini membuat para mahasiswa semakin bersemangat. Dan ini adalah kenyataan karena terakhir kali pelatih wanita minum terlalu banyak dalam keadaan tidak sadar, ia telah menyetujui pernyataan cinta Paman Bokjo. Tetapi sekarang ia menyesal. Paman Bokjo tidak menyalahkannya, sebaliknya ia mengatakan bahwa ia akan terus berusaha sampai ia benar-benar menyukainya. Percakapan antara keduanya telah didengar oleh Nanhe dan San Oki yang berdiri di samping. Tetapi keduanya tidak tahu, sahabat Bokjo juga sedang menjalin hubungan secara diam-diam di belakang mereka. Setelah protes, Bokjo juga perlahan memaafkan John Hyung. Ketika John Hyung bertanya mengapa ia marah waktu itu, ia berinisiatif mengatakan bahwa itu karena ia melihat John Hyung terlalu peduli pada Shiho, makanya karena cemburu, ia menjadi seperti itu. Melihat Bokjo di depannya marah karena cemburu, John Hyung merasa pacarnya ini benar-benar lucu. Ia memeluk Bokjo dan meminta maaf padanya, ia seharusnya tidak mengabaikan perasaannya. John Hyung berkata pada Bokjo, lain kali meskipun ada hal yang membuatnya marah, ia harus langsung memberitahunya. Setelah menjelaskan dengan jelas mereka berdua juga sudah berdamai. Semakin hari cinta di antara mereka semakin manis. Ketika sedang berjalan-jalan di kampus, mereka berdua bertemu Shiho yang sudah keluar dari rumah sakit. Mereka tidak lagi merasa canggung seperti sebelumnya. Shiho sekilas sudah tahu Bokjo dan John Hyung sedang berpacaran. Shiho sudah berpikir jernih sehingga mendukung dan memberkati mereka berdua. Keduanya mengenakan pakaian pasangan, dengan gembira berjalan-jalan di kampus. Tepat pada saat ini ayah Bokjo datang ke sekolah dengan sepeda motor untuk mengantar makanan dan kebetulan melihat punggung mereka berdua. Ia bahkan menghela napas. Sekarang mahasiswa yang berpacaran memang sembarangan, tetapi yang tidak ia tahu adalah pasangan muda yang ia lihat adalah putrinya. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh kedua sahabat yang lewat. Tetapi mereka tidak melihat wajah masing-masing, mereka hanya mengeluh bahwa pasangan yang berpacaran ini benar-benar merusak suasana sekolah. Setelah itu John Hyung kembali menemui psikiater. Kali ini setelah memeriksanya, psikiater menyadari kondisinya telah membaik secara signifikan, seluruh dirinya menjadi berseri-seri. Bisa ditebak bahwa ia sedang jatuh cinta. Sementara itu di sisi lain, semua orang di Departemen Angkat Besi juga menemukan sepasang kekasih. Ternyata di tim angkat besi mereka, ada sepasang kekasih yang diam-diam berpacaran. Mengenai hal ini, Nanhe berkata bahwa di antara mereka bertiga tidak boleh ada rahasia. Mereka juga mengeluhkan tentang masalah dalam berpacaran. Tetapi Bokjo di samping tidak berani mengatakan apa-apa. Awalnya ia ingin memberitahu sahabatnya tentang hubungannya, tetapi melihat situasi ini ia hanya bisa menyerah. Hal ini membuat John Hyung merasa tidak nyaman. Jelas-jelas mereka berdua sedang berpacaran dengan serius, mengapa setiap hari ia merasa seperti berselingkuh? Bokjo berkata bukan karena ia tidak ingin mengatakan kebenarannya, tetapi sedang menunggu waktu yang tepat, melihat pacar kecil di sampingnya terus-terusan bertingkah lucu, membuat John Hyung yang sangat marah, hanya bisa berkompromi dengan patuh. Malam harinya Nanhe sedang mempromosikan masker. Bokjo yang sedang berpacaran juga ingin dirinya lebih cantik, lalu juga penasaran mencobanya, hasilnya belum terlihat cantik. Keesokan harinya malah muncul jerawat besar, yang membuatnya merasa sangat malu. Agar tidak dilihat oleh John Hyung, ia berbohong bahwa dirinya sakit dan tidak bisa keluar, tetapi tidak disangka pacarnya yang bodoh itu. Meskipun harus memanjat tembok juga harus menemuinya, akhirnya ia berhasil memanjat. Kebetulan ia melihat penampilan pacarnya yang bodoh. Mulus sedang mengunyah bakpao dengan jerawat di hidung. Setelah mengetahui kebenarannya, ia sekarang menangis sekarang tertawa. Setelah itu juga tidak tahu apa yang terjadi. Keduanya mulai sedikit kehilangan kendali. Tepat ketika ia hendak menciumnya terdengar suara dari luar. John Hyung tak berdaya hanya bisa bersembunyi di lemari. Namun tak sengaja mantan pacarnya membuka lemari dan melihatnya. Ia tak punya pilihan lain,
hanya bisa meminta mantan pacarnya untuk menutupinya. Keesokan harinya John Hyung tak tahu apa-apa, ditarik oleh teman sekamarnya untuk kencan buta. Sesampai di sana barulah ia sadar ia telah jatuh ke sarang serigala. Saat latihan, Bok Jo mengetahui hal itu dari seorang rekan tim di departemen. Ia sangat marah sampai langsung menarik kedua sahabatnya pergi ke sana. Melihat kedua pria dan kedua gadis sedang berbicara dan tertawa di kafe, Bok Jo marah langsung mengirim pesan ancaman kepada John Hyung. Setelah melihat pesan itu, John Hyung langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia cemas seperti anak kecil yang baru saja berbuat salah. Memutar kepala lalu melihat Bok Jo yang sedang marah menatapnya tajam. Tekanan itu membuatnya tak berani bergerak. Bok Jo melihat kedua gadis menyentuh pacarnya. Akhirnya ia tak bisa menahan diri dan meledak. Ia berjalan ke depan mereka, meminta mereka melepaskan tangan kotor mereka dan mengakui di depan semua orang bahwa ia adalah pacar John Hyung. Keterkejutan dari berita ini dilihat dari ekspresi orang-orang di samping. Bisa langsung diketahui, tidak salah lagi, mereka berdua menjadi target interogasi teman-teman dekat. Untuk meredakan kemarahan kedua sahabatnya, John Hyung menawarkan untuk mentraktir mereka berdua makan daging. Namun ia meremehkan porsi makan mereka. Setelah satu kali makan, John Hyung hampir bangkrut ketika mereka berdua sedang berpacaran dengan manis. Ibu John Hyung tiba-tiba kembali dari Kanada untuk mencari John Hyung bertemu kembali dengan ibunya setelah bertahun-tahun. John Hyung menangis dalam kesedihan dan kegembiraan. Ibu dan anak itu pergi ke kafe untuk berbicara. Ibu mengungkapkan ia berhutang banyak pada John Hyung dan juga membelikannya sepasang sepatu olahraga. Meskipun ukuran sepatunya agak kecil, tetapi John Hyung menghargainya seperti harta karun. Ibu sudah kembali, John Hyung merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Namun keesokan harinya ketika ia datang ke rumah pamannya, ia kebetulan mendengar tujuan sebenarnya ibu kembali kali ini ternyata bukan karena dia melainkan untuk meminjam uang. Setelah mendengar kata-kata itu, John Hyung menjadi terpuruk. Ia merasa sedih seperti anak kecil. Ia melampiaskan semua kemarahannya kepada bibinya. Bibinya terluka parah oleh perkataan John Hyung. Ia tidak bisa mengendalikan emosinya dan langsung menamparnya. John Hyung tidak tahu bagaimana harus menghadapi kakaknya, maka ia sedih lari keluar. Sementara itu di sisi lain, Bok Jo menerima kabar baik karena penampilannya sangat luar biasa. Ia terpilih masuk tim nasional. Bok Jo menerima kabar itu, langsung menelepon John Hyung untuk berbagi. Hasilnya malah tidak bisa menghubunginya. Saat ini John Hyung sedang sedih berbaring sendirian di pantai. Melihat sepatu yang sempit yang dibelikan ibunya, John Hyung dengan marah membuang sepatu itu. Bok Jo tidak bisa menghubungi John Hyung. Ia mendatangi dokter untuk menanyakan situasi John Hyung. Setelah itu barulah ia tahu tentang ibu John Hyung. Ia khawatir dengan keselamatannya lalu mencarinya dengan gila-gilaan. Akhirnya ia menemukan John Hyung di kolam renang. Melihat John Hyung sedih dan tertekan, Bok Jo memeluknya dan tak henti-hentinya mencerahkan John Hyung. Ia juga menyatakan bahwa yang paling terluka jelas adalah bibinya. John Hyung sehari semalam tidak pulang ke rumah. Seberapa khawatirkah bibinya terhadapnya? Di bawah pencerahan Bok Jo, John Hyung melangkah masuk ke apotek. Di tempat bibinya bekerja, ia memeluknya dari belakang. Untuk ibu yang telah membesarkannya, John Hyung memiliki banyak ucapan terima kasih yang ingin disampaikan. Tetapi pada akhirnya ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Aku sayang Bibi." Keesokan harinya, ibu John Hyung bersiap naik pesawat. Meskipun John Hyung sangat marah, tetapi ia tetap mendengarkan Bok Jo berinisiatif datang mengantarnya dan mengatakan bahwa ia di sini baik-baik saja. Menyuruhnya tidak perlu khawatir. Ia juga mengatakan kepada ibunya bahwa ia sudah punya pacar. John Hyung akhirnya melepaskan naik bus kembali ke sekolah bersama Bok Jo. Dalam perjalanan, Bok Jo menceritakan tentang terpilihnya masuk tim nasional kepada John Hyung. John Hyung sangat senang untuk Bok Jo. Saat ini gadis di samping melihat penampilan tampan John Hyung tidak bisa menahan diri dan sedikit cemburu. Melihat pacarnya ditatap oleh gadis lain seperti itu, Bok Jo menyadari ancaman. Apalagi ia sebentar lagi harus masuk tim nasional. Mereka berdua akan berpacaran jarak jauh. Ia ketakutan menutupi wajah John Hyung. Bahkan ia juga menyarankan John Hyung untuk mencukur rambutnya saja. Jangan tampan mencolok seperti itu lagi. John Hyung menyuruhnya santai saja, jangan berpikir yang tidak-tidak lagi. Jika dalam kompetisi renang kali ini, ia berhasil meraih posisi pertama, maka ia juga punya kesempatan untuk masuk tim nasional bersamanya. Saat itu, mereka berdua akan tetap bersama. Bok Jo setelah mendengarnya merasa lega. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal yang tak terduga, dalam kompetisi mendatang, setelah kembali ke sekolah, hal pertama yang dilakukan Bok Jo adalah merawat John Hyung, menyuruh John Hyung rajin berlatih. Ia memaksa John Hyung berlari di lapangan olahraga. Melihat John Hyung tidak punya motivasi, Bok Jo langsung dengan lembut menyemangatinya. John Hyung merasa seperti mendapat suntikan darah, langsung pergi berlatih. Benar saja hanya kekuatan cintalah yang terbesar, tetapi di pertandingan terakhir, John Hyung tetap hanya berada di posisi kedua. Hal itu membuatnya merasa bersalah karena tidak bisa bersama Bok Jo masuk tim nasional. Tetapi Bok Jo tidak menyalahkannya, malah memujinya karena sudah banyak kemajuan. Setelah itu, mereka berdua mulai berpacaran jarak jauh.
Setiap hari setelah Bokjo menyelesaikan latihannya, ia akan menelepon John Hyung secepat mungkin. Mereka berdua menceritakan hal-hal kecil dalam kehidupan mereka, tidak karena jarak menjadi jauh, meskipun Bokjo sudah masuk tim nasional, tetapi ia tetap khawatir dengan kesehatan ayahnya. Ia meminta John Hyung untuk mencari tahu situasinya. Ketika John Hyung sampai di restoran ayam goreng, barulah ia tahu bahwa restoran ayam goreng sudah tutup. Setelah itu barulah ia tahu, ayah Bokjo harus dirawat di rumah sakit dan akan segera dioperasi. Awalnya ia ingin memberitahu kabar ini kepada Bokjo, tetapi ayah Bokjo khawatir putrinya tidak akan bisa fokus pada latihan dan meminta John Hyung untuk merahasiakannya di sisi lain. Setelah Bokjo menunjukkan foto pacarnya kepada anggota tim nasional, semua orang beranggapan dia setampan itu. Mereka berdua lagi pula berpacaran jarak jauh. Cepat atau lambat juga akan putus. Karena itu Bokjo tidak tenang, ia pun meminta kedua sahabatnya untuk mengawasi semua gerak-gerik John Hyung. Tetapi kecerdasan tersembunyi dari tiga otak hebat ini ternyata sangat jelas. Mereka telah menemukan baru-baru ini John Hyung sering diam-diam lari ke rumah sakit di luar sekolah. Mereka yakin di sana ada seseorang yang sangat ia pedulikan untuk menangkap si tukang selingkuh. Ketiganya diam-diam mengikutinya. Hasilnya ketika sampai di rumah sakit barulah mereka menemukan orang yang berbaring di ranjang rumah sakit. Itu adalah ayah Bokjo. Karena Bokjo perlu berlatih keras setiap hari, John Hyung juga ingin menyembunyikan bahwa ayah Bokjo harus dirawat di rumah sakit. Panggilan telepon di antara mereka berdua semakin berkurang. Hal ini juga membuat Bokjo khawatir dalam proses latihan. Karena tidak memperhatikan, ia kembali terkilir pinggang. Pelatih memberinya libur sehari untuk pengobatan. Ketika tahu putrinya akan pulang, ayahnya ketakutan sampai langsung melompat dari ranjang rumah sakit agar tidak ketahuan. Mereka hanya bisa menyuruh John Hyung menahan Bokjo terlebih dahulu. Bokjo baru saja sampai di pintu. Ia sudah ditarik pergi oleh John Hyung dengan tipuan. Ia mengajaknya makan ayam goreng. Bokjo tampak bingung. Jelas-jelas rumahnya menjual ayam goreng. Mengapa harus makan di luar? John Hyung memanfaatkan kesempatan pergi ke toilet untuk melaporkan situasi kepada paman, tetapi tingkah lakunya yang aneh telah menarik perhatian Bokjo. Maka mereka berdua mulai memperebutkan ponsel, tetapi akhirnya ia tetap tidak berhasil merebutnya. Tetapi hal ini juga membuat Bokjo yakin John Hyung punya gadis lain di luar. Bokjo pulang ke rumah mengunjungi paman dan ayah. Keesokan harinya, Bokjo sedang bersiap untuk kembali ke tim, tetapi baru saja keluar rumah, ia menyadari ia lupa membawa barang. Maka ia kembali ke restoran ayam goreng, tetapi malah melihat restoran ayam goreng tutup. Saat itulah ia baru tahu kebenarannya. Ia berinisiatif mencari John Hyung, menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka berdua. John Hyung meyakinkan Bokjo, ia tidak akan pernah mencintai orang lain selain dirinya. Bokjo tidak tega pergi, tetapi ia tetap kembali ke tim nasional. Akhirnya berkat usaha tak henti-hentinya, ia berhasil meraih juara. Setelah kompetisi berakhir, ia langsung berlari ke pelukan John Hyung. Setelah itu juga tiba upacara kelulusan mereka, bagian akhir drama. Bokjo dan John Hyung sama-sama menjadi atlet tim nasional. Beberapa tahun setelah lulus, mereka kembali ke sekolah, mengenang masa muda mereka di sini.